kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Perahu cepat di Wondama terbakar, seorang ABK tewas. Banyak penyelundupan narkoba oleh pengunjung, pengamanan lapas Merauke diperketat petugas. 410 calon jemaah haji Kota Jayapura resmi dilepas wali kota. Kapal jenis speedboat milik pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, terbakar saat hendak berlabuh di dermaga pelabuhan Kuri Pasai, distrik Wasior. Kebakaran ini menyebabkan seorang kru kapal meninggal dunia dan 2 orang lainnya menderita luka bakar. Kebakaran terjadi saat perahu cepat hendak mengisi bahan bakar minyak untuk mengantar Bupati Wondama. Saksi mengatakan tidak lama kemudian terjadi ledakan di dekat tangki BBM yang berada di belakang speedboat. Warga di lokasi kejadian mencoba memadamkan api, namun api justru semakin besar sehingga menghanguskan seluruh badan speedboat. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi korban luka ringan menyampaikan bahwa kapal tersebut akan digunakan oleh Bapak Bupati menuju ke Manokwari. Korban menyampaikan pada pukul 07.30 akan dilakukan pengisian bahan bakar di Pelabuhan Wasior. Kemudian korban juga menyampaikan bahwa sebelum dilakukan pengisian, korban mendengarkan suara ledakan yang mengakibatkan terbakarnya bodi kapal, sehingga mengakibatkan 1 korban meninggal, 1 korban luka ringan, dan 1 korban luka berat. Para korban langsung dievakuasi ke rumah sakit daerah Wasior untuk mendapatkan penanganan medis. Dan akibat kejadian ini, Pemkab menderita kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Amrul Fauzi Rahendra tergeletak tak bernyawa di Jalan Samratulangi, Timika. Kecelakaan terjadi Rabu kemarin. Pemuda ini terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai dengan kecepatan tinggi. Menurut polisi, Amrul mengemudikan sepeda motor dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga ia tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Di Jalan Samratulangi yang melibatkan 3 unit kendaraan roda 2. Untuk kronologis kejadiannya sendiri, pengendara atau pelaku yang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dari arah Simpang Yosudarso Samratulangi menabrak kendaraan yang ada di depannya, sehingga pengendara tersebut terlempar ke depan dan mengenai sok depan kendaraan di depannya yang mengakibatkan kepala pengendara tersebut pecah dan meninggal dunia di TKP. Untuk identitas pengendara sendiri atas nama Amrul Fauzi Rahendra, umur 35 tahun, agama Islam. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan nyawa melayang akibat mabuk minuman keras sudah sering terjadi, namun masih banyak yang tidak memperdulikannya. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika sudah berkali-kali menghimbau warga agar tidak mengkonsumsi minuman keras saat mengemudikan kendaraan karena bisa berakibat fatal. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Mimika, Papua Tengah, Ikobat Momolin melaporkan. Tidak ingin lagi kecolongan, lapas kelas 2B Merauke memperketat lalu lintas barang yang masuk ke dalam lapas. Pemeriksaan pengunjung yang hendak membesuk keluarga di dalam lapas lebih diperketat. Beberapa waktu lalu seorang pengunjung lapas kedapatan membawa ganja yang disisipkan di dalam bungkusan nasi. Selain itu, petugas lapas juga mendapati pengunjung yang memberikan gawai ke napi dengan cara menyembunyikannya di dalam celana. Kalapas kelas 2B Merauke memperingatkan setiap pengunjung dan narapidana
bila kedapatan menyelundupkan barang terlarang ke dalam lapas, khususnya narkoba, bisa diancam dengan pidana. Upaya pencegahan oleh petugas perempuan kepada pengunjung perempuan yang mana mencoba memasukkan HP ke dalam lapas. Sebagaimana informasi yang saya dapat bahwa petugas itu menggeledah badan para pengunjung itu dan mendapati HP itu disisipkan dalam celana dalam pengunjung, sehingga diamankan, dipanggil pengunjungnya, dan kami sudah buatkan bahwa dia tidak boleh lagi melakukan kunjungan ke dalam lapas. Dan juga dia HP-nya itu sudah kami kembalikan kepada pengunjung dengan catatan dia tidak boleh lagi melakukan kunjungan itu. Jadi HP itu dimasukkan ke dalam celana dalam ya. Jadi inilah upaya-upaya lapas ini, Pak. Oke. Itu untuk diserahkan ke napi perempuan itu ya? Jadi dia mau kasih ke napi laki-laki. Oh, napi laki-laki. Oh, ya, suaminya. Suaminya. Sementara itu, untuk meningkatkan minat baca di Merauke, Badan Perpustakaan Merauke membagi-bagikan buku gratis kepada penghuni lapas. Saat ini minat baca masyarakat sangat rendah dan belum membudaya. 2.000 buku disumbangkan ke lapas ini dan diharapkan para napi memanfaatkan waktu mereka di dalam lapas dengan giat membaca sehingga wawasan mereka bertambah. Lapas ini karena juga kita tahu bersama ini mereka adalah bagian daripada warga masyarakat ya. Gitu ya. Sebagaimana juga kata Muhammad Hatta, saya dipenjarakan tapi juga harus bersama buku ya. Karena dengan buku itu merupakan jendela dunia. Ya. Kita bisa menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan ya, sehingga menjadi ya warga masyarakat yang unggul, cerdas ya, dan bisa berinovasi. Ada berapa buku Pak yang dibagikan ke sini? Jadi ini pemberian buku dari Perpustakaan Nasional. Jadi selain pemberian buku ya, dan juga ada launching. Kita akan launching itu Pocadi, Pojok Baca Digital. Ya, kita bersyukur sekali, kita sungguh juga Bapak Bupati Merauke sangat mempunyai peduli ya, punya peduli akan untuk masyarakat untuk mencintai atau rajin membaca buku. Seiring kemajuan teknologi, saat ini Badan Perpustakaan Merauke juga meluncurkan buku dalam bentuk digital atau elektronik dengan jumlah lebih dari 6.000 judul. Buku digital ini bisa dibaca melalui gawai atau media elektronik lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga pakan ternak saat ini mengalami kenaikan sehingga menyebabkan harga telur di berbagai daerah di Indonesia ikut naik. Namun sejauh ini di Merauke harga telur relatif terkendali kendati harga pakan ternak naik dari Rp450.000 menjadi Rp470.000 per karung. Bahkan beberapa waktu yang lalu harga telur ayam sempat turun akibat pasokan telur yang melimpah. Stabilnya harga telur disebabkan jumlah peternak ayam telur di Merauke cukup banyak sehingga produksi telur melimpah sehingga terjadi persaingan harga. Kalau di Merauke sekarang itu malahan turun karena di Merauke semakin banyak peternak ya? Peternak, iya. Gitu. Kalau harga pakannya naik juga? Naik. Sekarang berapa posisi harganya? Sekarang posisi harganya itu 470. 470 ya. Tadinya berapa? Tadinya 450. 450 ya. Saat ini telur berukuran kecil dipatok Rp55 hingga Rp60.000 per rak. Sementara untuk ukuran sedang antara Rp65.000 hingga Rp70.000 per rak dan ukuran besar Rp75 hingga Rp80.000 per rak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.